Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik hari ini berbicara tentang Simpson Superman Perjanjian Lama. Teks terambil dari Hakim-Hakim 15 ayat 15. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Kalau kita membaca sekilas ayat ini mungkin tampak seperti kisah biasa tentang kekuatan Super Simpson. Namun ada sesuatu yang sangat spiritual di sini. Sesuatu yang berbicara bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Simpson telah dikhianati, diikat, diserahkan kepada orang Filistin oleh bangsanya sendiri. Namun ketika roh Tuhan turun atasnya, tali-tali yang mengikatnya itu meleleh seperti rami yang terbakar. Dan Simpson menemukan sebuah senjata, bukan pedang atau tombak, melainkan tulang rahang keledai yang masih segar. Di tangan kebanyakan orang benda ini tidak berguna. Namun di tangan seorang yang diberi kuasa oleh Allah, benda ini sangat berguna. Dan benda ini menjadi alat untuk pembebasan. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Simpson ini? Yang pertama, Tuhan dapat menggunakan hal yang tidak terduga. Tuhan seringkali memakai orang-orang, alat, keadaan yang tak terduga untuk menunjukkan kemuliaannya. Tulang rahang bukanlah senjata biasa, tetapi itulah yang Tuhan tempatkan di dekat Simpson saat dibutuhkan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia ini dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Kalau kita membaca di dalam kisah Musa, bagaimana Tuhan berfirman kepadanya. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawabnya, tongkat. Dan Tuhan memakai tongkat Musa itu menjadi alat yang dipakai luar biasa. Apapun yang Anda miliki, betapapun sederhananya atau kecil, Tuhan dapat menggunakannya. Bukan soal alatnya, melainkan kuasa Allah yang ada di balik semuanya itu. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari kisah Simpson ini adalah kemenangan datang melalui Roh Kudus. Rahang itu bukan sihir. Kekuatan Simpson berasal dari Roh Tuhan. Ketika roh Tuhan bekerja, bahkan hal yang mustahil pun menjadi mungkin. Zakaria 4 ayat yang ke-6 mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Tuhan mengatakan kepada Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat menghadapi pertempuran, saat menghadapi pergumulan, kita tidak perlu bergantung kepada senjata duniawi. Kita harus bersandar kepada Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan, kebijaksanaan dan keberanian bagi kita, sehingga kita dapat melewati segala sesuatunya. Hal ketiga yang dapat kita pelajari dari kisah Simpson, Tuhan selalu hadir di dalam pertempuran. Simpson tidak pernah sendirian di dalam pertempuran. Bahkan ketika ia dikhianati dan dikelilingi musuh, Tuhan tetap hadir. Dan pada saat itu Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan Simpson untuk mengatasinya. Benarlah apa yang dikatakan Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan yang saat ini Anda hadapi, baik fisik, emosional, rohani, ingat Tuhan selalu ada di sana. Tuhan melihat, Dia tahu, dan Dia akan memperlengkapi Anda dengan apa yang Anda butuhkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami mau belajar
dari kisah Simpson ini untuk senantiasa mengandalkan Engkau. Apapun yang ada pada kami, Tuhan sanggup memakai segala sesuatunya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus menolong, yang memimpin kami sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.